Rizik masih lama dalam kurungan, belum bisa bebas berkoar. Ditulis oleh Mr. Naibaho di siwar.com. Rizik masih berjuang sendirian untuk membebaskan dirinya usai dinyatakan bersalah dalam 3 kasus yang menjeratnya, yakni hasil swab di Rumah Sakit Umi, kerumunan di Petamburan, dan Mega Mendong. Dan di belakangnya akan ada jutaan lebih umat yang akan siap mati membelanya. Kini hanya isapan jempol semata. Pun yang katanya para bohir dan para ahli-ahli hukum akan siap menjadi tamengnya, kini hanya bualan belaka. Semuanya pada kocar-kacir usai Rizik dipaksa menyerahkan diri sebelum pihak kepolisian bertindak lebih tegas lagi. Seharusnya, klaim kuasa hukum Rizik Ihwan Tuanko hari Senin pada 9 Agustus 2021, si Rizik ini bebas sesuai dengan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang mestinya majelis hakim saat itu menetapkan kejelasan status penahanan Habib Rizik bila sudah menjalani 8 bulan penjara. Jadi menurut hitungan mereka semenjak ditahan 8 bulan lalu dalam kasus kerumunan Petamburan Jakarta dan Mega Mendung Bogor, si Rizik ini sudah bebas di tanggal 8 Agustus kemarin. Namun Rizik malah diperpanjang masa penahanannya 30 hari ke depan. Nasib Rizik memang sial. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Permintaan kuasa hukum Rizik agar dibebaskan dulu baru ditahan kembali tidak diterima dan tidak masuk akal memang bagi pengadilan tinggi. Karena masih banyak kasus-kasus lain yang pantas dijeratkan kepada Rizik yang doyan lari atau melarikan diri ini. Pengadilan tinggi pastinya punya pertimbangan untuk menahan Rizik daripada membebaskannya. Karena Rizik ini sangat licik dan liar sehingga tidak mau kecolongan dengan kelihayan Rizik untuk melarikan diri. Adalah kewenangan Pengadilan Tinggi Jakarta yang memutuskan melanjutkan penahanan Habib Rizik dalam 30 hari ke depan terkait perkara lain, yakni swab Rumah Sakit Umi. Sementara memang kronologis hukuman Rizik sudah divonis dalam 3 kasus yang menjeratnya, yakni hasil swab di Rumah Sakit Umi, kerumunan di Petamburan, dan Mega Mendong. Untuk kasus swab Rumah Sakit Umi, Rizik menempuh langkah banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memvonisnya 4 tahun penjara. Sementara dalam perkara kerumunan Petamburan dan Mega Mendong, Rizik sudah ditahan sejak Desember 2020. Pun, vonis dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam kasus kerumunan Petamburan ke Rizik yakni 8 bulan kurungan penjara. Sementara terkait kasus kerumunan Mega Mendong, Rizik divonis hukuman denda sebesar 20 juta rupiah. Terkait vonis itu, Rizik juga sudah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Namun Pengadilan Tinggi Jakarta dalam putusannya menguatkan vonis Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam kasus kerumunan Petamburan. Majelis hakim yang mengeluarkan penguatan putusan itu adalah Sugeng Hiyanto selaku ketua dan anggota, yakni Tony Pribadi dan Yahya Syam. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta itu dibacakan pada Rabu 4 Agustus 2021. Pengacara Rizik Aziz Yanuar protes penahanan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta terhadap kliennya. Dia menegaskan, sesuai vonis, Habib Rizik mestinya sudah bebas dari penahanan kasus kerumunan Petamburan. Aziz bilang sudah mengirimkan surat ke Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 4 Agustus 2021 terkait penahanan Rizik untuk perkara nomor 221 yang akan berakhir 8 Agustus 2021 dengan vonis 8 bulan kurungan sehingga harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Namun justru Pengadilan Tinggi DKI Jakarta merespon dengan mengeluarkan penetapan penahanan terhadap Rizik terkait perkara nomor 225. Hal ini otomatis membuat para kuasa hukum Rizik mencak-mencak dan emosi. Namun, hanya bisa menumpahkan semuanya itu ke salah satu stasiun televisi yang selalu mengikuti perkembangan dan selalu terdepan dalam memberitakan kasus Rizik ini. Apalagi kalau bukan TV One. Ya, TV milik Bakri ini tidak menyiarkan kasus narkoba yang menjerat Nia Ramadhani dan Ardi Bakri, tapi sangat intens memberitakan dan seakan-akan membela kasus Rizik ini. Terbukti TV One ini dengan mendatangkan narasumber pakar hukum pidana Profesor Muzakir. Dalam wawancara kabar petang TV One, Profesor Muzakir menganalisa persoalan ini. Menurut dia, polemik ini berawal dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang semestinya majelis hakim saat itu menetapkan kejelasan status penahanan Habib Rizik bila sudah menjalani 8 bulan penjara. Dia menyampaikan demikian karena merujuk pasal 197 ayat 1 huruf K, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Putusan Pengadilan Negeri wajib mencantumkan status penahanan. Jadi, dalam diktum putusan diatur begini pada huruf K, statusnya harus jelas. Apakah masih ditahan satu, atau masih harus ditahan atau dibebaskan. Jadi kalau ditahan berarti dilanjutkan, kalau tidak ditahan itu dibebaskan atau dilepaskan dari tahanan.
kata Muzakir dalam kabar petang TV One yang dikutip oleh FIFA pada Rabu 11 Agustus 2021 kemarin. Tapi apapun itu, yang jelas Rizik harus kembali sabar dan lebih banyak berbuat kebaikan selama dalam masa hukuman. Sehingga ketika bebas nanti bisa menjadi imam yang baik, bukan perusuh, bukan tukang caci maki, dan bukan merasa orang paling benar di dunia ini. Bagaimana menurut Megawati? Jangan cemberut. Ini loh jawaban Luhut, ditulis oleh Anto Cahaya di siwar.com. Seperti yang sudah sering kita baca, dengar, dan juga lihat, beberapa hari belakangan ini, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melalui Ketua Umumnya Megawati Soekarno Putri dan kadernya menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Pasalnya, PDIP yang menjadi pendukung utama pemerintah terlihat gerah melihat Presiden Jokowi yang tak lain kader PDIP menunjuk Luhut Binsar Panjaitan dan Erlangga Hartarto yang dari Partai Golongan Karya atau Golkar menjadi komandan penanganan COVID-19 dan bukan memberikan tanggung jawab itu kepada para kader PDIP di dalam pemerintahan. Soal di atas sebetulnya juga sudah saya kupas dari angle yang berbeda. Mengapa Presiden Jokowi cenderung memberi kepercayaan kepada kedua figur yang berasal dari Partai Golkar? Jika menurut saya, ada dua hal yang mendasar, sedang faktor lain pasti ada, sehingga wajar jika timbulkan asumsi dan juga persepsi. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan dan Erlangga Hartarto dipandang memiliki kapabilitas dan kapasitas dalam mengemban tugas. Kiranya dalam masa kepemimpinannya selama periode pertamanya, sang presiden tentu sudah mengetahui kemampuan mereka. Terbukti pada periode kedua, LBP dan Erlangga tetap dipertahankan menjadi menteri yang memiliki kewenangan luas sebagai menteri koordinator yang membawahi beberapa kementerian. Jika indikatornya adalah kapabilitas dan juga kapasitas, tentu presiden jauh lebih paham dibanding orang-orang di luar istana, termasuk dalam hal ini kader PDIP yang hanya melihatnya dari sisi luar dengan segala kepentingannya. Semestinya memahami dalam situasi pandemi seperti ini, tidak terlalu dipolitisir sehingga menimbulkan anasir, jadinya terkesan bau anyir. Apabila menunjuk dari kader PDIP baik yang berada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan, barangkali presiden memiliki pertimbangan tersendiri. Kedua, ini bisa saja keputusan politis. Secara tersirat Jokowi seperti sedang memberikan sinyal. Ia lebih condong merapat ke Golkar mengingat kedekatan secara pribadi terhadap keduanya. Melepas bayang-bayang intervensi sang ketum PDIP yang secara semiotika politik manuvernya sejauh ini tidak sejalan dengan Jokowi. Contoh yang paling nyata adalah saat Megawati menerima gelar profesor di Unham. Jokowi tidak menghadirinya tapi lebih memilih kunjungan kerja ke Jawa Tengah dan didampingi oleh Ganjar Pranowo. Kendati setelahnya Jokowi memberikan ucapan selamat dan memuji Megawati melalui video atas nama presiden dan pribadi. Sebetulnya dari peristiwa itu saja dapat kita lihat, di permukaan mereka nampak tenang, tapi di dalam sangat memungkinkan bergelombang. Gerahnya PDIP atas penunjukan dua Golkar itu benar-benar dinyatakan dengan sangat keras. Akhirnya, Megawati dan Puan Maharani bersama kawan-kawannya gencar menyerang pemerintah, mencuri perhatian Jokowi, dan mengirimkan sinyal ketidaksukaan atas keputusan. Dapat dipahami rupanya iri dan dengki menyelimuti sebagian kader PDIP. Petugas partai yang selalu dinyatakan oleh Megawati sang ketua umum PDIP seperti sebuah kode keras kepada Jokowi. Petugas partainya oleh Megawati juga telah dianggap offside. Dan hal-hal seperti di atas yang kiranya ada intrik intervensi dan seorang presiden tidak bisa diperlakukan layaknya anak buah saja. Seperti yang biasa ia katakan di banyak kesempatan. Kadang sang ketum PDIP itu lucu dan wago. Tapi pada akhirnya usaha PDIP untuk mencari perhatian pemerintah berhasil. Tapi statement bukan keluar dari Jokowi, tapi dari Luhut Binsar Panjaitan, orang yang langsung ditembak oleh Puan Maharani beberapa waktu yang lalu. Seperti yang dilansir dari awak media, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mendadak mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo sebagai Panglima tertinggi. Luhut Panjaitan menyebut dirinya dan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto hanyalah komandan wilayah. Dengan struktur penanganan sekarang ini, menurut hemat saya sudah sangat baik, karena Presiden menjadi Panglima paling tinggi dalam penanganan ini. Sedangkan Menko Perekonomian dan saya sebagai komando-komando wilayah atau komando lapangan seperti organisasi di militer juga. Jelas Luhut Panjaitan dalam konferensi pers pengumuman perpanjangan PPKM.
pada Senin 9 Agustus 2021 kemarin. Menurut Luhut Panjaitan, setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah telah mempertimbangkan sejumlah aspek. Selain itu, masukan dari para ahli diakomodasi. Penanganan di luar Jawa Bali tidak bisa serta dibandingkan dengan Jawa Bali, karena tantangan di luar Jawa Bali lebih besar dari tantangan dalam Jawa Bali. Contohnya, dalam hal dukungan infrastruktur kesehatan, pemerintah akan terus bekerja keras mengendalikan pandemi di Indonesia, ungkap Luhut Panjaitan. Kiranya sudah cukup jawaban dari Luhut Binsar Panjaitan yang dipersoalkan oleh Megawati meminta Presiden Jokowi yang langsung jadi Panglima tertinggi penanganan COVID-19. Sebetulnya pertanyaan Megawati itu bagi yang paham juga tak perlu jawaban, sebab bagaimanapun Presiden tetap yang menjadi Panglima tertingginya. Sedang LBH dan Erlangga itu kan hanya komandan. Sederhananya kalau di company, LBH dan Erlangga sebagai CEO atau area manajernya lah. Laporan tetap masuk ke owner, keputusan penting juga bumper terakhir pun owner. PDIP memang lebay, malah milih serang sana serang sini, cari perhatian. Bikin rakyat muak, bilang aja cemburu, habis perkara, pinjam istilah Gus Dur.